Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ikhwani rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kesehatan lahir batin, panjang umur, murah rezekinya, istiqomah ibadahnya, sakinah mawaddah warahmah keluarganya, akhir hayat husnul khatimah. Bagilah kajian kultum kitab Riyadhus Shalihin pada kali ini kita buka bersama dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bahasan tentang niat ikhlas dalam semua perkataan perbuatan, baik amal lahir ataupun amal batin. Ikhwani rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Tidak Allah memerintahkan kecuali supaya menyembah kepada Allah dengan ikhlas dalam menjalankan agama yang benar dan mendirikan sholat, mengerjakan zakat. Itulah agama Allah yang lurus. Ikhwani rahimakumullah, ayat ini memerintahkan kepada kita untuk beribadah kepada Allah dengan cara yang ikhlas, menjalankan agama Allah, menjalankan perintah Allah, mengerjakan ibadah kepada Allah dengan dilandasi niat yang ikhlas. Kita mengerjakan sholat harus dengan ikhlas, mengeluarkan zakat harus dengan ikhlas, bersedekah dengan ikhlas, berhaji dengan ikhlas, dan lain sebagainya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya sah atau tidaknya suatu amal itu tergantung kepada niat. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW juga memberikan keterangan atau penjelasan bahwa sah atau tidaknya suatu amal itu tergantung kepada niat. Ini jelas bahwa niat itu sangat penting. Jadi persoalan niat itu sangatlah penting. Maka para ulama fikih kaum muslimin itu meletakkan niat itu sebagai rukun pertama dalam semua ibadah. Bahkan untuk membedakan antara ibadah dengan adat itu juga hanya dengan niat. Suatu perbuatan adat tetapi lalu diniatkan mengikuti tuntunan Allah dan Rasulullah, maka ia berubah menjadi ibadah yang tentunya berpahala. Juga para ulama merinci niat pada 5 macam: hakikat, tempat, hukum, masa, dan syarat.
Hakikat niat ialah sengaja atau dengan sengaja mengerjakan suatu berbarengan dengan amal perbuatan. Hukum niat wajib, tempat niat itu dalam hati. Masa niat pada permulaan melakukan suatu perbuatan. Kemudian syarat niat itu untuk tujuan suatu amal kebaikan. Kemudian Rasulullah SAW juga dalam hadis selanjutnya, Innallaha ta'ala katabal hasanati wasayyiati thumma baina dzalika faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanah. Indahu hasanatan kamilah. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu asyra hasanatin ila sab'i mi'atin di'afin ila ad'afi katsirah. Wa in hamma bisabi'atin falam ya'malha katabahallahu ta'ala indahu hasanah kamilatan. Wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu sayyi'atan wahidah. Muttafaqun alaih. Hadis ini menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah mencatat kebaikan dan kejahatan. Kemudian menjelaskan keduanya, maka siapa yang berniat akan berbuat kebaikan kemudian tidak dikerjakan, Allah mencatat untuknya satu hasanah atau satu kebaikan. Dan jika berniat untuk melakukan kebaikan kemudian dikerjakan, itu dicatat menjadi 10 hasanat atau 10 kebaikan. Bisa juga ditambah hingga 700 kali lipat atau lebih dari itu. Dan apabila berniat akan berbuat sayyiat atau kejahatan dan tidak dikerjakan, Allah mencatat baginya satu hasanat, satu kebaikan. Dan jika niat itu dilaksanakan, maka ditulis baginya satu sayyiat atau satu kejelekan. Ini dalam hadis ini pentingnya niat. Jadi niat baik, hanya niat saja, itu sudah dicatat satu kebaikan. Apalagi mengerjakan ini, apalagi mau mengerjakan. Ini luar biasa bahwa pentingnya suatu niat dalam semua ibadah, dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pembahasan kali ini. Selamat bertemu lagi pada kajian selanjutnya. Apabila banyak kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.